Ya, shalom, selamat malam, salam sadar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini saya kembali mengudara lagi ya. Saya kembali live di channel Priyanto Zamasi, dan kali ini saya sedang menggunakan, maksud saya sedang memakai baju yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad KC ya, atau tim Salam Sadar. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti apa yang ada di judul, pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari seorang murtadin yang saya pikir sudah sangat kita kenal dengan hamba Tuhan ini. Ya, beliau adalah Bapak Rusli Monwarfa. Ya, ini dia Pak Rusli Monwarfa. Kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya terkait putusan ya hukum terhadap Bapak Muhammad KC, di mana tentu kita sudah tahu bahwa Bapak Muhammad KC divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim. Dan Bapak Rusli Monwarfa ini adalah seorang murtadin yang juga pernah mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC. Ya, masalahnya juga masalah yang hampir-hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC. Maka tentunya tanggapan beliau sangat kita nantikan terkait putusan hukum terhadap Bapak Muhammad KC. Artinya beliau ini, Bapak Muhammad, maksud saya Rusli Monwarfa ini sudah berpengalaman ya. Tentunya juga mungkin dia bisa akan menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa malam hari ini terkait bagaimana sih sebenarnya masuk penjara itu ya. Dan malam hari ini kita akan melihat saja Bapak Ibu saudara-saudari bagaimana komentar ya, bagaimana sesuatu yang disampaikan oleh Pak Rusli Monwarfa ini ya terkait kasus ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan lihat, saya akan tampilkan kepada kita dan kita ikutin bersama ya. Karena saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Rusli Monwarfa ini sangat bagus sekali ya. Untuk itu kita jangan melewatinya. Maaf, ini sepertinya ada gangguan di mouse saya ini, nggak jalan. Bisa begitu ya. Wah, sebentar ada gangguannya. Ini kayaknya habis baterai ya, lowbat ya. Oke, saya pakai. Wah, ini juga nggak bisa. Gimana ini? Sebentar, maaf ya, ada sedikit kesalahan teknis di sini. Waduh, mouse saya nggak bergerak. Oke, ini dia. Nah, semoga bisa dilihat ya. Kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Bapak Rusli Monwarfa berikut ini. Selamat malam, shalom semuanya. MKC di penjara 10 tahun. Apakah ini kegagalan penasihat hukumnya atau pengacara? Sebetulnya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dan tidak boleh dikesampingkan gitu loh.
Yang pertama, kita ada di mana? Seperti tadi sudah disebut. Kita ada di Indonesia, ya kan? Dan yang kedua, kita Kristen, gitu kan? Nah, saya punya pengalaman, kebetulan saya duluan mengalami, ya. 92 dimulai persidangan bulan Desember sampai 93 di bulan Februari. Jadi ya hanya 3 bulan itu kerja yang sangat keputusan yang sangat singkat, persidangan yang singkat maksudnya. Saya dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari saya melihat ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, walaupun saya dijerat pasal 156A itu karena kesaksian. Tetapi setelah proses persidangan berlangsung, saya sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Jadi saya melihat itu sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena setiap kali persidangan itu orang yang hadir sekurang lebih 5.000 pengunjung sidang. Dan 99% itu non-Kristen. Saksi hidup hari ini masih ada dan menjadi pendeta yang sangat fenomenal, ya sangat luar biasa, yaitu PSDB, ya. Waktu 92, 93 beliau hadir dalam persidangan dan dengan emosional agama lamanya, ya, bahkan berdesak-desakan di antara ribuan orang, ya. Tetapi tahun 95 Tuhan menangkapnya. Nah, saya waktu dituntut 4 tahun, ya, oleh jaksa penuntut umum, sebelum putusan tentu diberikan kesempatan untuk membacakan pidato pembelaan. Pidato pembelaan ada 2 bagian. Yang pertama dari penasihat hukum saya, dan mereka bekerja mencurahkan seluruh kemampuan hukumnya. Dan yang kedua dari pihak saya, yaitu kemampuan psikologi. Nah, dari pihak saya menyusun pidato pembelaan itu dengan tema yang sangat sentral, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato saya menyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Baik, sebentar saya stop ya. Tadi sudah saya bilang bahwa memang apa yang disampaikan oleh Bapak Rusli Monoarfa ini sangat-sangat memberkati ya. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa dia sudah masuk penjara juga, pernah masuk penjara atau di penjara begitulah lebih tepatnya ya. Dan itu 4 tahun ya, itu juga termasuk lama ya. Nah, 4 tahun, dan tadi kita lihat sendiri bahwa seperti apa yang disampaikannya di bagian terakhir, ya apapun yang terjadi, itu istilahnya apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus begitu loh. Sekalipun berat, sekalipun pahit yang dia rasakan dalam penjara, tetapi dia tetap ikut Yesus, dia tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat luar biasa. Dan dikatakan juga justru saat-saat persidangan seperti itu adalah sebuah kesempatan ya untuk menyampaikan kebenaran Injil. Wow, luar biasa ya. Memang dalam segala keadaan Injil harus diberitakan. Nah, ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Rusli Monoarfa ini. Kita akan teruskan lagi bagaimana dengan pendapat Pak Rusli Monoarfa, karena
Ada yang bilang bahwa kalau Bapak MKC harus dituntut 10 tahun penjara itu karena kegagalan pengacara, ya. Dan banyak memang komentar-komentar yang mengatakan seperti itu, dan ada juga yang mengatakan bukan karena kegagalan pengacara, tapi mungkin karena hakimnya atau mungkin karena jaksanya dan sebagainya. Dan malam hari ini kita akan teruskan mendengarkan bagaimana pendapat dari Pak Rusli Muarfah. Ini dia. Nah, putusannya menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Saudara yang mungkin belum menyaksikan cuplikan pidato itu, ada di YouTube saya di Galilea Network, ya, cuplikan pidato pembelaan. Nah, saya melihat Pak Kace waktu membacakan pidato pembelaan itu kayaknya sempat mungkin beliau terbawa emosi sehingga tidak lantang begitu ya membacakannya, lalu sedih malah. Kita tidak bisa menyalahkan pengacaranya atau penasihat hukumnya. Saya percaya bahwa penasihat hukum sudah mencurahkan seluruh kemampuan hukum yang ada padanya. Tetapi kenyataannya ya hari ini kita lihat bahwa putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Ya. 4 tahun 6 bulan, 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Nah, lalu orang bertanya di mana Yesus? Ya, Alkitab sudah menulis, saudara. Ya, Alkitab sudah menulis ya bahwa di Pengkhotbah pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-16 ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya. Jadi Alkitab sudah menulis, ya, sudah menulis bahwa mengingatkan kita bahwa di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Di saat pengkhotbah dalam hal ini Salomo mencari keadilan, justru yang ada adalah ketidakadilan. Nah, karena itu ketika MKC dituntut 10 tahun, saya sudah menduga bahwa putusannya pasti maksimal. Ya. Putusannya pasti maksimal. Kalaupun ada mujizat gitu ya, nggak mungkin bebas. Ya, tetapi mungkin 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum itulah yang diambil oleh hakim. Tetapi ternyata memang putusannya adalah maksimal 10 tahun. Nah, tetapi dari pihak penasihat hukum MKC telah menyatakan banding. Saya pun juga waktu pertama itu banding. Ya. Saya tahun 92 juga banding. Nah, tujuan saya kenapa saya bawa banding? Ya, pertama secara hukum bahwa putusan itu belum menyentuh perasaan hukum dan keadilan, belum menyentuh rasa keadilan. Tetapi yang paling pokok adalah saya punya kesempatan untuk menyaksikan, ya. Saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil bahwa memori banding disusun dengan tema yang sama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Putusannya saya sudah bisa duga. Amin, amin, amin. Saya sudah bisa menduga, tapi ini kesempatan untuk saya karena hakim di tingkat pengadilan tinggi itu pasti membaca seluruh berkas perkara termasuk memori banding. Putusannya adalah menguatkan putusan PN. Ya, artinya tetap 4 tahun dan 6 bulan. Ya. Dan masih ada jalur lagi untuk mencari keadilan, gitu ya. Karena putusannya belum menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Tetapi yang paling utama bagi saya adalah memberitakan Injil. Itu memori kasasi disusun dengan tema yang sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan.
Nah, akhirnya putusannya menolak permohonan kasasi. Ya, pengkhotbah pasal 316 inilah yang menguatkan saya. Ya. Jadi kalau MKC diputus divonis putusannya 10 tahun, saya tidak kaget. Dan kita tidak bisa juga menyalahkan penasehat hukumnya, ya. Karena kembali lagi, pertama kita ada di mana, yang kedua kita imannya Kristen, ya kan? Dan yang ketiga sudah tercatat di dalam Alkitab pengkhotbah pasal 36. Nah, itu doa saya, ya saya titip doa waktu itu ya sebelum putusan itu untuk MKC, kiranya Tuhan memberikan semangat, kekuatan, dan damai sejahtera kepada MKC untuk menerima segala kenyataan yang tidak pernah dia kehendaki. Yaitu putusan ini tentunya ya. Dan ya biarlah MKC tetap kuat dan bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan. Apakah 10 tahun ini adalah kehendak Tuhan? Tidak bisa menyatakan hal itu ya. Ya, nah kita juga tidak bisa berkata bahwa hakim tidak adil ya. Kita juga tidak seperti saya nanti lagi ya. Tapi kita lihat bahwa kalau dibandingkan dengan yang lain ya, penista-penista yang ada di seberang sana ya, mereka hanya ya hukumannya sangat ringan. Bahkan sebetulnya kalau mau diterapkan ya harus ada tindakan persuasif gitu ya. Peringatan dulu dan kalau dia melakukan lagi baru ditindak secara terakhir. Sebetulnya satu hal yang sangat penting bagi seorang yang duduk di kursi pesakitan adalah pertanyaan hakim ya, itu sangat sederhana. Apakah Anda menyesal? Ya. Nah ini pertanyaan yang sangat ya gampang-gampang susah. Ini pertanyaan yang sangat menentukan berat atau ringannya hukum. Waktu saya tanya seperti itu, apakah Anda menyesal? Saya katakan bahwa dari segi apa, ya, bahwa saya tidak pernah menyesal dengan keputusan yang saya ambil, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa terjadi semacam dianggap ada semacam gejolak di masyarakat. Ya, tentu itu bukan maksud dan tujuan saya. Tetapi saya berkata, walaupun itu bukan tujuan atau maksud, tidak ada niat saya untuk ditolak di masyarakat, saya minta maaf. Saya katakan begitu. Minta maaf atas mungkin tindakan saya yang dianggap tidak baik atau keliru. Bagi saya apa yang saya lakukan adalah tindakan iman, yaitu apa? Kesaksian. Sebab bersaksi adalah sebuah keharusan bagi orang Kristen. Nah, itu saya katakan di hadapan para hakim yang mulia waktu itu. Karena itu, setelah saya keluar penjara, saya selalu mengingatkan para muhtarin yang lain untuk hati-hati bersaksi, ya jangan membabi buta, babi aja salah apalagi babi buta. Ya, mari kita perhatikan rambu-rambu hukumnya, rambu-rambu supaya kita tidak nabrak rambu-rambu hukum. Ya kalau kita udah terjerat dengan pasal, ya segala kebenaran kita akan menjadi lain ketika kita ada di kursi. Nah itu selalu yang saya himbau. Biar aja saya mengalami hal itu, saudara-saudara yang lain jangan. Ya, nah kita harus saling mengingatkan. Ya. Kita harus saling mengingatkan. Ini dulu yang kita sampaikan, moderator. Oke, sangat luar biasa
dan sangat memberkati. Banyak hal kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rusli Monwarfa, bahwa yang pertama, beliau juga sudah mengalami hal yang sama, dan waktu dia juga seperti itu, ya, artinya maksud saya mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC, di mana Pak Muhammad KC menjalani beberapa sidang, ya, dan Bapak Rusli Monwarfa juga seperti itu, dan dia gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan kebenaran Injil. Lalu kemudian kalau misalnya dikatakan atau ditanya apakah salah pengacara kalau sampai Bapak MKC diputuskan 10 tahun penjara, beliau mengatakan tidak serta-merta, ya, karena beliau juga berpengalaman bahwa sebenarnya para penasihat hukum ini atau pengacara ini sudah mengeluarkan kemampuan mereka untuk berusaha agar yang menjadi terdakwa itu boleh mendapatkan keringanan hukum ataupun kalau boleh bisa bebas, ya. Tetapi justru apa yang dialami oleh Bapak Rusli Monwarfa juga seperti itu, ya. Dia tetap di penjara 4 tahun 6 bulan, ya. Seperti apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC, dituntut oleh JPU 10 tahun dan dia harus divonis juga maksimal, yaitu 10 tahun penjara juga, Bapak Ibu Saudara. Dan tadi Pak Rusli Monwarfa mengatakan bahwa semuanya ini kita jangan heran, ya, karena yang pertama kita lahir di Indonesia ini, lahir juga sebagai seorang Kristen, ya, tentunya banyak hal yang akan kita dapatkan begitu, ya, hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi kita jangan heran karena Alkitab juga sudah mengatakan bahwa di tempat pengadilan pun di situ tidak kita dapatkan keadilan, ya, dan di tempat keadilan sekalipun di situ pun kita tidak mendapatkan keadilan. Maka itu sebabnya apa yang terjadi ini kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, terkhusus untuk Bapak Muhammad KC, keluarga, dan bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap percaya, ya, dan kita saling tetap berdoa untuk Bapak Muhammad KC supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rencana pihak penasihat hukum mereka akan naik banding dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, ya. Dan sekian saja untuk malam hari ini, ya. Bagi yang mau bergabung dengan saya untuk berbincang-bincang, silakan, ya, ada link sudah saya share di live chat. Silakan bergabung. Kalau tidak, ya, kita akan tutup. Saya ini sedang di ruangan yang agak tertutup, ya, karena di sebelah rumah saya juga lagi ada acara, ya, tapi saya berusaha untuk tetap live, ya, untuk membagikan informasi-informasi terkini, ya, terkhusus terkait putusan hukum terhadap Bapak Muhammad KC, ya. Kita butuh keadilan saat ini, dan kalau itu memang kita tidak dapatkan terhadap kasus Bapak Muhammad KC, kita hanya berdoa saja, ya, kiranya para hakim dan orang-orang yang ada di dalamnya boleh dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan siapapun yang boleh melihat, ya, persidangan Bapak Muhammad KC ini, yang mereka boleh tahu bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak yang berkomentar, ada yang mengatakan, oh, terima kasih hakim, ya, sudah mengadili seadil-adilnya. Tetapi jangan salah, banyak juga yang kontra dengan semua ini, karena sepertinya ada ketidakadilan di badan hukum
di negara kita yang kita cintai ini. Tapi semuanya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, terkhusus untuk kasus Bapak Muhammad Aceh. Sekian saja Bapak Ibu saudara-saudari untuk malam hari ini yang bisa saya bagikan, dan kita berjumpa di lain waktu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.